Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang mari kita lanjutkan video dari part kedua, lanjutan dari video sebelumnya. Untuk part pertama kalian bisa cek aja linknya di deskripsi. Untuk tanda yang keenam yaitu sering pertengkaran dan konflik di tengah keluarga. Pertengkaran dan konflik yang sering terjadi di tengah keluarga itu bisa menjadi tanda adanya gangguan energi negatif atau bahkan sihir yang merusak keharmonisan rumah tangga. Di dalam Islam, menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga sangat dianjurkan. Karena keluarga adalah fondasi dari masyarakat. Konflik yang berkepanjangan dapat merusak hubungan antara anggota keluarga dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Nah, di sini ada beberapa amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah. Jadi membaca Al-Quran secara rutin di rumah dapat mendatangkan ketenangan dan mengusir energi negatif. Surat Al-Baqarah khususnya dikenal mampu mengusir setan dari rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, setan tidak akan memasuki rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Untuk amalan kedua yaitu berdoa memohon ketenangan dan keharmonisan. Doa adalah senjata seorang muslim. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian dan menghilangkan konflik di rumah. Misalnya salah satu contoh doa yang bisa kalian baca seperti, ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan pertengkaran. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu melakukan mediasi dan mencari penyelesaian dengan bijak. Islam mengajarkan pentingnya islah atau perdamaian. Dalam menyelesaikan konflik, jika ada perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan mencari jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berpegang, maka damaikanlah antara keduanya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ketujuh, yaitu serangan penyakit aneh yang sulit disembuhkan. Jadi serangan penyakit yang tidak biasa atau sulit disembuhkan bisa menjadi tanda adanya gangguan sihir atau energi negatif. Penyakit semacam ini seringkali tidak dapat didiagnosis secara medis, atau jika didiagnosis penyembuhannya juga sulit. Dalam situasi seperti ini, Islam mengajarkan umatnya untuk tetap bersabar, berdoa dan memperbanyak amal baik. Nah, di sini ada beberapa amalan juga yang bisa kalian lakukan. Yang pertama seperti melakukan ruqyah syariah. Ruqyah adalah salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh gangguan sihir atau setan. Ayat-ayat ruqyah yang bisa dibacakan antara lain seperti ayat kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sakit dan membaca ruqyah, maka Allah akan menyembuhkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang untuk amalan yang kedua yaitu berdoa memohon kesembuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah dapat dipercaya bisa menjadi salah satu cara untuk mendatangkan kesembuhan. Rasulullah bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, sekarang kita lanjut ke amalan yang ke-8 yaitu hewan peliharaan atau satwa liar yang menjauh dari rumah. Hewan peliharaan atau satwa liar yang tiba-tiba menghindari rumah bisa menjadi tanda adanya energi negatif atau gangguan jin di tempat tersebut. Hewan memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia, sehingga mereka cenderung menjauh dari tempat yang dirasakan tidak nyaman dan berbahaya secara spiritual. Nah, untuk contoh beberapa amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama melakukan ruqyah pada rumah. Nah, ruqyah secara rutin dapat mengusir energi negatif dan menjaga rumah dari gangguan jin. Seperti tadi ya, membaca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas dan juga Al-Ikhlas. Nah, terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu memperbanyak zikir di rumah. Zikir yang dilakukan secara rutin dapat menjaga rumah dari gangguan setan dan juga jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk amalan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah. Menjaga kebersihan rumah secara fisik dan spiritual sangatlah penting di dalam Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ke-9 yaitu munculnya bau aneh atau aroma tak sedap yang mengganggu. Jadi munculnya bau aneh atau aroma yang tiba-tiba muncul di rumah itu bisa menjadi indikasi adanya gangguan dari makhluk gaib atau energi negatif.
Dalam Islam, kebersihan sangat dianjurkan, baik kebersihan fisik maupun spiritual. Bau yang tidak sedap tanpa sebab yang jelas dapat menjadi tanda bahwa rumah tersebut sedang disusupi oleh makhluk halus atau energi negatif yang mencoba mengganggu penghuni rumah. Nah, untuk beberapa amalan yang bisa kalian lakukan, seperti tadi ya, masih sama, kalian bisa membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah menganjurkan agar surah Al-Baqarah dibacakan di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus untuk amalan yang kedua, yaitu menyemprotkan air yang sudah didoakan. Air yang telah dibacakan doa atau ayat-ayat suci Al-Quran dapat digunakan untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Bacakan ayat kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas pada air tersebut. Kemudian semprotkan di seluruh sudut rumah. Rasulullah bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ahmad. Terus untuk amalan yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan rumah dan membaca doa masuk rumah. Menjaga kebersihan fisik rumah juga sangat penting untuk mencegah datangnya gangguan selain itu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ke-10, yaitu perasaan gelisah dan takut tanpa sebab yang jelas. Nah, hal ini seringkali bisa menjadi tanda adanya gangguan spiritual, baik dari jin atau energi negatif yang berusaha mempengaruhi penghuni rumah. Islam mengajarkan agar kita selalu berlindung kepada Allah dari gangguan semacam ini dan memperbanyak zikir serta doa. Beberapa amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu memperbanyak membaca zikir dan ayat kursi. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling ampuh dalam melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika malam hari, maka Allah akan selalu menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk amalan yang kedua, yaitu melakukan sholat sunnah dan berdoa memohon ketenangan. Sholat sunnah seperti sholat tahajud atau sholat duha dapat membantu mengusir perasaan gelisah dan ketakutan. Selain itu, berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan jiwa juga sangat dianjurkan. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.